An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abu Hurairah. Ridho. Kalau ridho tidak akan menghukum, ridho tidak akan menyiksa, ridho akan memberikan pahala. Qala, beliau berkata, Anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda. Qala rajulun, Nabi bercerita tentang seorang laki-laki. Laki-laki yang memang dia punya niat baik, kelas tinggi. Dan hendaknya kita pun juga demikian. Barangkali kita tidak akan keluar rumah kecuali kita bersedekah seberapapun. Tidak tidur kecuali kita melakukan sholat biarpun hanya 2 rakaat. Membiasakan dengan kebaikan yang sudah kita wajibkan untuk diri kita sendiri. Ada seorang laki-laki yang punya kebiasaan. Setiap keluar dia bersedekah. Qala rajulun, seorang laki-laki berkata begini. La tasaddaqanna bisadaqatin. Sungguh aku ingin bersedekah pokoknya. Setiap keluar dia bersedekah. Fa kharaja bisadaqatihi. Kemudian dia keluar membawa sedekahnya. Fawadha'aha fi yadi sarikin. Ternyata sedekahnya itu diberikan kepada orang ternyata orang yang mendapatkan sedekah dari dia adalah sarik, pencuri. Pencuri yang terkenal dengan pencuriannya sudah dihukum dan sebagainya, barangkali seperti itu. Diketahui oleh orang masyarakat situ kalau dia pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun. Akhirnya di pagi harinya orang pada ngomong, tusuddiqa al-lailata ala sarikin. Telah diberi sedekah malam ini pencuri. Ada mengatakan tasaddaqa, telah bersedekah seseorang, kalau mabni majfa'ilnya. Kalau tasaddaqa, telah bersedekah seseorang al-lailata, pada malam hari ini, ala sarikin, pada seorang sarik. Atau tusuddiqa, telah disedekahi malam ini seorang pencuri. Maksudnya orang ngomong ini, orang sedekah kepada pencuri, pencuri disedekahin. Maksudnya ngeritik kepada yang bersedekah tadi, pencuri kok dikasih sedekah. Itu maksudnya. Waqala, kemudian orang ini ya sudah bersedekah, tapi dia tetap kebiasaan sedekah dilakukan, ingin yang terbaik. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Segala puji hanya bagimu ya Allah. Ala sarikin. Ternyata sedekahku pada seorang pencuri. La tasaddaqanna bisadaqatin, aku akan sedekah lain lagi deh. Wa kharaja, kemudian keluar bisadaqatihi, dengan membawa sedekahnya. Fa wada'ah fi yadi zaniyatin, kemudian jatuh ke tangannya seorang perempuan yang masyhur dengan perzinaannya, perempuan pezina. Fa asbahu yatahaddatsun, kemudian di pagi harinya, fa asbahu yatahaddatsun, kemudian di pagi harinya yatahaddatsun, orang pada ngomong, yatahaddatsun, pada ngomong, orang pezina diberi sedekah. Orang bezina diberi sedekah. Tusuddiqa al-lailata, telah diberi sedekah al-laila ala zaniyatin, kepada seorang bezina. Faqala, kemudian laki-laki berkata, Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Ternyata sedekahku salah, jatuh kepada bezina. Mikir dapat pahala atau enggak itu. Fa kharaja bisadaqatihi, la tasaddaqanna bisadaqatin. Sungguh aku akan sedekah lagi. Enggak puas dia. Fa kharaja bisadaqatihi, bisadaqatin, kemudian dia keluar dengan sedekah. Fa wada'aha fi yadi ghaniyin. Dikasihkan sama orang, ternyata orang itu orang kaya yang enggak pantas disedekahi. Fa asbahu yatahaddatsun, pagi harinya orang pada ngomong, orang kaya disedekah. Ini kok sedekah kok enggak benar. Pertama pencuri, kedua pezina, kedua tiga orang kaya. Yang sedekah itu cuma milih yang benar. Tusuddiqu al-lailata ala ghaniyin, malam ini telah disedekahi seorang kaya. Qala, kemudian orang itu berkata, Allahumma lakal hamdu ala, ya Allah segala puji bagimu. Aku sedekah salah terletak terus. Ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Pertama kepada seorang pencuri, kedua kepada seorang pezina, ketiga kepada seorang kaya. Aduh. Fautiya wakila lahu. Kemudian didatangkanlah orang tersebut.
kepada baginda Nabi SAW. Lalu diberi kabar gembira. Fa amma sadaqatuka ala sarikin, adapun sedekahmu yang kau berikan kepada pencuri, adapun sedekahmu yang kau berikan kepada pencuri, fala'allahu, semoga dengan sedekah itu ayasta'iffa an sariqatihi, kemudian dia menghindar dari pencurian. Semoga dengan sedekahmu dia merasa cukup lalu tidak mencuri lagi. Wa amma zaniatu, adapun kepada pezina, fala'allaha an tasta'iffa an zinaha, semoga sudah mendapat yang halal darimu lalu dia tidak berzina lagi. Wa amal ghani, adapun yang ghani, orang kaya itu, semoga di saat mendapatkan sedekah darimu, fala'allahu ayya'tabira fayunfiqa mimma atahullah, semoga dengan sedekahmu lalu dia mengambil pelajaran, lalu dia ingin niru bersedekah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya selagi Anda sudah keluarkan satu sedekah, maka yakini bahwasanya itu akan diterima oleh Allah. Memang di awal kita ingin bersedekah, hendaknya kita memilah dan memilih agar pahalanya lebih besar. Kalau kita sedekah pada orang kaya dapat pahala, tapi kepada orang fakir lebih gede pahala, apalagi fakir yang kerabat lebih gede pahalanya. Seperti itu. Tapi apapun bentuknya, asalkan kita sudah keluarkan untuk sedekah, maka sudah dapat nilainya. Ini pendidikan. Ada sebagian orang setelah bersedekah itu marah-marah. Tak taunya untuk ini, untuk itu. Loh, kalau Anda memberinya bukan untuk kejahatan, lalu setelah Anda berikan kok dibuat untuk jahat, Anda tidak dosa, Anda tetap dapat pahala. Anda memberikan seseorang maksudnya untuk kebaikan. Anda membantu dia, misalnya untuk makan dan minum dan berobat. Tak taunya uang yang Anda berikan kepada dia dipakai untuk beli handphone. Anda tetap dapat pahala. Atau untuk maksiat sekalipun, Anda tetap dapat pahala. Karena Anda waktu memberikan sedekah kepada orang tersebut bukan untuk maksiat. Sudah nyampe kepada Allah. Nah, ini membangun keikhlasan di dalam diri. Termasuk mungkin Anda ingin membuat sebuah musola atau masjid. Dalam dugaan Anda ini tempat strategis untuk orang sholat. Setelah Anda bangun dan seterusnya, ternyata kok belum ramai, tidak makmur masjidnya. Enggak usah gelisah, sudah nyampe kepada Allah. Anda sudah berikan kepada sebuah madrasah di samping rumah Anda. Tahu santrinya sedikit, enggak ada masalah, sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala. Ini yang harus kita yakini di saat kita sudah berbuat baik. Justru itu ikhlas, sudah aku berikan kepada Allah, Allah yang menilai. Allah yang akan menerima pahalaku, amal ibadahku, sedekahku, seperti itu. Jadi kalau ingin berbuat baik, sudah lakukan, setelah itu husnudzon kepada Allah, Allah menerima amal kita. Dan tanda amal kita diterima oleh Allah, tidak ada bentuk penyesalan apapun. Plong dia, sudah aku sedekahkan. Biarpun termasuk salah terletak, ternyata dia pencuri. Ternyata dia pezina. Ternyata dia orang kaya. Tapi niatnya sudah benar dia. Dia ingin bersedekah, bukan ingin menolong orang agar berzina, orang agar melakukan pencurian, enggak. Tapi dia tidak tahu itu semuanya. Dan Allah yang Maha tahu tentang niat yang ada di hati kita. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, amma sadaqatuka faqad tuqbilat. Adapun sedekahmu enggak usah khawatir, sudah diterima oleh Allah, biarpun ente salah letak. Cuman ke depan yang benar dong. Yang benar. Ini hadis ini perlu dihadirkan agar kita ini tidak menjadi kikir karena alasan orang itu zina, orang itu pencuri. Biasanya ini yang terjadi adalah informasi bahwa sekarang katanya ada skandal atau perkumpulan pencuri proyek pengemis. Jadi pengemis buatan. Ada orang yang dia itu mengemis, dan mereka bukan orang pengemis karena butuh, memang ini ada proyek. Ada memang suatu ketika satu ujian, ini kadang-kadang kita pernah suatu ketika ada seorang ibu-ibu tanya, membawa kotak amal, ada namanya, namanya lembaga apa begitu.
Ya sekedar ditanya, Ibu, tempatnya di mana, lembaganya? Nama lembaganya apa, Ibu? Nggak bisa baca, dia nggak ngerti. Masa? Kalau misalnya ada orang dari Al-Bahjah atau dari ini kan tahu, masa lembaganya nggak tahu? Pondoknya apa namanya? Madrasahnya apa namanya? Ya kan? Berarti menunjukkan bahasanya dia hanya asal coret saja, barangkali hanya ambil kotak untuk keliling begitu. Nah gini maksudnya. Atau mungkin ada satu anak muda yang sepertinya kalau Anda berikan rizki kepada dia untuk mabuk. Karena ada tanda-tanda di tubuhnya yang menunjukkan kalau dia adalah misalnya secara zahir bukan orang yang ahli sujud, ahli ibadah. Kalau Anda beri mungkin untuk mabuk dan seterusnya. Anda boleh menduga-duga, tapi jangan sampai dugaan Anda itu menjadikan Anda pelit. Jangan-jangan itu bisikan setan. Sehingga ada lebih bisikan, wah ini paling kalau kasih buat mabuk, dikasih buat judi, kasih buat ini. Lalu Anda tidak mengasih, salah. Kalau memang ada tanda-tanda yang minta itu orang yang tidak layak diberi karena mungkin perilakunya tidak benar. Anda boleh tidak memberi dia, tapi Anda tidak boleh pelit. Nah, itu loh. Ini yang perlu kami hadirkan, supaya dipangkas kekikiran kita. Jangan sampai banyak alasan. Nanti setiap mau ngasih sama orang, oleh setan dibisiki, kayaknya orang kaya nih. Kayaknya orang ini adalah modelnya aja, bukan model peminta. Kayaknya, akhirnya tidak pernah memberi kepada siapapun. Makanya dipangkas ilmu hari ini. Oke, kalau Anda curiga kepada orang tersebut, Anda jangan kasih dia, tapi Anda jangan pelit. Untuk menjadikan kita tidak pelit, begini, tanyakan. Kalau seandainya dia benar pengemis dan dia butuh, Anda kasih berapa? Ya, saya bisa ngasih 50.000. Ya sudah, keluarkan 50.000, cuman jangan kasih dia, kasihkan orang lain. Gitu maksudnya. Jangan banyak beralasan. Setiap ada pengemis di lampu merah, ini nggak benar kayaknya. Kalau benar, 10.000. Ya pinggirkan 10.000, taruh di sini 10.000. Nanti tak carikan fakir miskin. Nah ini banyak alasan, nanti akhirnya tidak bersedekah. Kacau. Banyak beralasan. Seperti itu. Jadi jangan beri dia karena Anda menduga dia tidak baik, tapi jangan tidak bersedekah. Anda tetap bersedekah, cuma caranya saja. Bukan kepada orang tersebut yang Anda duga bahwasanya dia tidak jujur, misalnya. Sebab itu bisa saja bisikan setan untuk menjadikan Anda seorang yang kikir, tidak sedang berderma. Wa an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala Rasulullah bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian hai hamba Allah, himbauan sedekah. Fa inna sadaqata fikakukum minan nar, sebab sedekahmu itu adalah pelepas, pembebas dari api neraka. Dalam riwayat lain, ittaqun nar, takutlah kepada api neraka walau bisyikki tamratin, biarpun engkau hanya bisa bersedekah dengan separuh kurma karena engkau seorang yang fakir. Maksudnya jangan menyerah dengan kefakiranmu, biarpun fakir tetap ingin bersedekah, biarpun bisyikki tamratin, separuh buah kurma. Seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu membaca hadis ittaqun nar walau bisyikki tamratin, jagalah dirimu dari masuk neraka dengan biarpun hanya dengan separuh kurma. Orangnya punya duit miliaran, sedekahnya setengah kurma, gila dia. Nggak paham riwayat. Itu orang fakir nggak punya apa-apa kecuali kurma itu. Kurmanya pun hanya satu, dibagi separuh buat dia dimakan untuk tahan hidup, separuh ini disilahkan ke orang. Walau bisa kita merutin. Jadi kadang-kadang kita menuruti kekikiran kita itu, menafsiri hadis itu sangat cerdas. Jadi menafsiri hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Oh, dia punya duit ratusan juta, akhirnya sedekahnya, oh, hadis paling aku suka ini. Walau bisa kita merutin. Ini sudahlah. Setiap pagi dia sedekah separuh kurma. Separuh kurma, padahal duitnya banyak. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.